Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trade. Ya, di video kali ini saya akan buat rekomendasi saham untuk swing mingguan ya. Ya, jadi saya akan share ke teman-teman saham-saham yang berpotensi bisa kasih kita cuan untuk swing ya. Mungkin secara time frame bisa mingguan atau bahkan bisa juga lebih lama ya, bisa bulanan. Walaupun saya pribadi sebenarnya belakangan ini masih nggak berani hold saham terlalu lama ya, karena IHSG-nya masih kurang begitu oke. Ya, tapi kita lihat aja minggu depan bisa jadi marketnya berbalik dan IHSG-nya balik lagi dapat inflow, dan banyak saham-saham yang second liner ya atau mid cap itu bisa dapat inflow lagi dan sahamnya gerak naik gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja ke saham yang oh ya, sebelumnya saya disclaimer ya teman-teman, kalau saya tidak mengajak teman-teman buy and sell. Jadi ya teman-teman harus paham bahwa trading saham atau investasi saham itu punya resiko, dan resikonya jadi resiko teman-teman masing-masing ya, resiko pribadi. Ya, jadi saya nggak hanya share stock pick, tapi juga saya share alasan kenapa saham itu saya share sebagai stock pick ya. Jadi saya infokan juga ke teman-teman alasannya. Jadi ya teman-teman juga harus lakukan analisa ulang dan paham ya kenapa saya beli, kenapa saya jual. Dan ya memang tidak semua saham yang saya rekomendasikan itu bisa kasih cuan ya. Tapi ya kalau teman-teman sampai saat ini masih nonton konten saya, memang berarti artinya ya bermanfaat lah gitu ya. Ya, tinggal kita tentuin aja money management sama risk management ya gitu ya. Oke, untuk tanggal 16 ini review minggu lalu. Minggu lalu saya ada rekom grupnya MTech ya. Ya, jadi nanti saya review satu persatu juga kenapa apa-apa aja saham yang result dari satu minggu setelah saya rekomendasikan saham grup MTech ini ya, nanti saya share. Oke, untuk minggu depan teman-teman saya punya 4 saham: BNLI, DMMX, MAPI, dan juga Inco. Oke, langsung aja saya bahas satu persatu mulai dari rekomendasi yang kemarin. Jadi ini kemarin saya informasikan di tanggal 16 ya, 16 Februari ya, kemarin waktu itu hari Minggu. Yang pertama saya info saham Buka ya. Nah ini, yang pertama saya kemarin info saham Buka ya. Saya info di sini ketika kemarin saya info itu ternyata dia merah dan dia balik lagi di tanggal 20 Februari gitu ya. Dan saat ini pun harganya masih di range harga yang kemarin saya informasikan. Dan kalau teman-teman yang paham analisa price volume biasanya tahu ya, kalau saham naik volumenya harusnya increase, dan ketika dia koreksi atau pullback ya volumenya harusnya lebih kecil daripada saham pada pergerakan pada saat harganya itu swing high gitu, naik gitu ya pada saat itu. Dan ya memang harganya masih di area-area yang kemarin saya rekomendasikan. Bagaimana menurut saya transaksinya ke depannya saham Buka ini? Kalau per tanggal 13 lah ya, saya lihat tanggal 13 atau ya 13 lah ya, sampai dengan terakhir tanggal 21 ini masih belum ada distribusi dari pelaku pasar yang melakukan akumulasi di sini gitu ya. Jadi menurut saya ini distribusinya nyaris masih belum ada, masih tipis-tipis saja. YU buang 21 miliar, 22 miliar dibeli sama LG gitu ya. Ya masih tipis-tipis saja, masih belum distribusi. Aduh, saya nggak usah terlalu lama lah ya bahasnya ya, karena ini kan selanjutnya yang kedua itu SCMA. SCMA ini di tanggal 16 saya bikin konten, di tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 ini masih di area buy menurut saya ya. Ya ini karena kalau ngelihat teman-teman pola ada wick, suka buat wick atau ekor panjang kayak gini, sebenarnya ini bisa jadi peluang kalau kita antri-antri ya pakai GTC gitu ya, di antri-antri di area 220 misalnya sampai 225, 224 gitu ya. Nanti stop lossnya mungkin di area sini. Ya masih oke juga SCMA ya. Menurut saya masih sangat oke gitu ya. Tapi terserah kalau teman-teman nggak berani buy di high gitu ya, karena kan ya nggak semua orang punya style yang atau psikologis berani beli saham di atas ya. Malah lebih banyak dari teman-teman saya yakin yang suka beli di support atau di harga diskon gitu ya. Selanjutnya itu saham MTech.
Nah, saham MTEK saya info di tanggal 17 itu, kalau seandainya beli di tanggal 17 merah itu ya teman-teman, beli let's say di sini. Ini harusnya cuan 6%-an gitu ya. Cuan 6%-an. Saya pribadi kemarin di minggu kemarin itu saya cuan tipis-tipis, cuan bungkus ya di saham Buka sama SCMA. MTEK saya antri tapi antrian saya belum dapat. Saya mungkin nawarnya terlalu bawah gitu ya. Tapi 3 saham ini menurut saya masih oke untuk dipantau untuk minggu depan ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ke pembahasan saham untuk minggu depan. Yang pertama BNLI. BNLI ini pasti ada something nih Bang Permata ya teman-teman. Pasti ada something. Kalau dia udah rilis laporan keuangannya kuartal keempat 2024, ya sebenarnya bagus. Oh iya bagus, tapi ya so-so aja gitu ya, nggak ada signifikan gitu ya, nggak ada signifikan. Dan kalau kita lihat di news, ini juga cuman informasi mengenai laba, penyaluran kredit gitu ya. Tapi harga sahamnya naiknya luar biasa dan sahamnya ini udah jelas ya terkonfirmasi uptrend. Ya mungkin dari teman-teman takut gitu ya, wah ini sahamnya udah di atas. Ya mungkin sedikit saya informasikan aja ke teman-teman bahwa di tanggal 21 kemarin, 21 Februari kemarin, ini sahamnya naik dengan volume yang sangat tinggi. Data transaksinya juga mostly oke. Dan mungkin perlu saya sampaikan ke teman-teman sedikit ya. Saya kasih logika ke teman-teman. Dari mulai tanggal 13 Februari ya. 13 Februari. Nah, ini let's say di sini 13 Februari sampai dengan hari terakhir tanggal 21, ini kan sahamnya naik tinggi banget. Yang melakukan akumulasi mover top buyer 1 dan 2-nya ZP dan YU, dan dia punya 76.000 lot dan 20.000 lot. Nah, sedangkan kalau kita lihat bid overnya ini tipis banget ya, bid over hariannya ini berdasarkan data Stockbit terakhir. Kalau dia mau guyur sampai ARB ya teman-teman, let's say dia mau guyur sampai ARB, dia cuman bisa keluar itu kurang lebih 11.000 lot. Artinya ya kalau dia mau distribusi ini akan terlihat jelas pada saat di intraday marketnya teman-teman ya. Mungkin dia akan merah tipis dulu gitu ya langsung. Jadi memang sahamnya naik, iya sahamnya naik, sahamnya udah di atas, ini beresiko ya, memang sahamnya udah di atas. Tapi dari periode 13 sampai kemarin ini sama sekali nggak ada distribusi. Nah ini tanggal 21-nya masih belum ada distribusi gitu ya. Yang menurut saya masih so-so dan oke. Trade plan-nya gimana? Saya nggak akan beli di pucuk, udah jelas itu harusnya teman-teman juga paham. Saya akan coba antri-antri dan tunggu ketika dia pullback atau ada retrace gitu ya, ada turun gitu ya. Di area berapa ya? Pasti yang jelas di area ya mungkin kalau saya buat sederhana, ini kan kemarin itu dia naik 12% ya. Jadi mungkin kalau seandainya saya udah jelas saya akan stop loss saya di harga terakhir di harga terendah di hari Jumat 21 Februari. Dan antrinya di mana ya? Mungkin saya akan antri di area 1.900 ya sampai 2.000, dan saya mungkin antrinya itu akan bertahap ya teman-teman, bertahap. Jadi ya ini sahamnya masih oke, kita tunggu ada retrace atau pullback ya. Kalau ada wick ekor ke bawah nih menarik tuh ya teman-teman. Gitu menurut saya. Yang kedua ada saham API. Saham API gimana analisanya? Saham API ini sudah saya call waktu dia naik kenceng dengan volume di tanggal berapa ya? Saya rekomendasinya itu di tanggal 18 ya waktu itu. Dan terbukti 2 hari setelahnya, 2 candle setelahnya volumenya lebih kecil, sempat ada wick turun koreksi dikit dan lanjut ya. Ini saham API ini adalah saham retail yang kemarin itu kalau saya nggak salah mainnya dia bareng sama Era ya, API itu ya. Cuman Era data transaksinya kurang oke menurut saya. Nah, ini level harga krusialnya udah di break ya. Nah, level menurut saya dia udah ada di support, udah lewatin jebol resist dan supportnya dia menurut saya di area sini. Kalau sekarang ini teman-teman memang harganya posisinya nanggung. Kalau buat amannya ya, buat aman menurut saya kita mesti jaga stop loss saya. Kalau saya pribadi ya, saya akan jaga stop loss saya di area 1.300 dan memang saat ini posisinya nanggung. Tapi kalau seandainya kita entry-nya di area sini ya teman-teman, nah di area sini ya resiko kita akan risk reward kita akan terjaga, resikonya terjaga tipis dan potensi upside-nya gitu bisa lumayan kencang gitu ya, mungkin di area sini. Gitu. Ini kalau seandainya pakai ngegambar halu aja gitu ya teman-teman. Dan kalau ngelihat polanya juga sama, saya akan antri-antri. Jadi kita nunggu dia punya pullback, dia punya koreksi. Saya rasa di sini area support ya. Kalau seandainya dapat di area 1.360-an sampai
1380 mungkin area sini kita dapat, ini akan jadi harga yang bagus ya untuk saham MAPI menurut saya seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga saya punya DMMX. Wah, kenapa DMMX menarik? Ini sebenarnya sahamnya kayak gorengan banget ya teman-teman. Tapi ini beberapa tanda indikasi yang saham ini menarik udah jelas terlihat. Yang pertama, di tanggal 10 dan 11 Februari volume yang terjadi nih lumayan besar, dan setelah itu ya volumenya nggak terlalu besar dan sahamnya memang cenderung konsol gitu ya, cenderung konsol. Dan waktu di tanggal 12 juga sama, dia ngebentuk wick yang sempat nyentuh menurut saya ini area support ya. Kalau saya menentukan ini support di 290. Kalau seandainya dia turun di bawah 290 berarti ya breakoutnya menurut saya nggak valid dan anggapnya breakoutnya gagal gitu ya, fail gitu ya. Dan menurut saya ini beberapa kali juga terulang ya teman-teman di saham DMMX ini. Nah jadi dia sahamnya volumenya naik, volume MA20-nya itu break, naik kenceng dan sahamnya terus koreksi, lalu kemudian naik lagi. Ini juga terulang, volumenya break, sahamnya terkoreksi, lalu lanjut naik lagi. Ini juga sama, tanggal 17 sahamnya break, naik kencang, lalu koreksi. Jadi makanya di tanggal 21 ini sahamnya naik kencang ya teman-teman. Tapi kita tunggu seperti histori sebelumnya, kita tunggu koreksi di area sini. Ya. Stop lossnya di mana? Di sini. Gitu ya teman-teman, menurut saya analisa saya seperti itu. Dan kalau ngelihat data transaksinya gimana? Data transaksinya sih sebenarnya masih termasuk so-so aja ya. Dan kalau kita lihat tanggal 12 di periode dia sideways ya, 1 minggu mulai dari tanggal 12 sampai dengan terakhir tanggal 21, ini kecenderungannya ada akumulasi tipis aja gitu ya. Ya. Seller KI 900 jutaan, di buy-nya sama YP 2 miliar. Kurang lebih seperti itu ya. Saya juga belum tahu nih ada sentimen apa di saham DMMX ini ya. Laporan keuangan belum keluar. Ya, belum ada newsnya. DMMX menurut saya secara price action oke, menarik ya. Tapi kita tunggu area koreksinya gitu. Nah, yang terakhir yang keempat saya punya saham Inco. Wah, kenapa saham Inco menarik? Ini sebenarnya nih saya coba hapus dulu ya. Nah, ini jangan dihapus deh, ini aja yang supaya teman-teman nggak bingung ya. Nah, kalau ngelihat candle kayak gini teman-teman, ini kayak gini nih. Ini kan sebenarnya kayak mengindikasikan candle morning star gitu ya. Ada tanda-tanda dia morning star atau mau balik arah gitu ya. Dan ini pattern terulang, ini juga bisa dikatakan cup and handle ya. Ini cupnya, ini handle-nya. Ini neckline-nya dan dia break, dia punya neckline. Nah, data transaksinya gimana? Nah, sebenarnya nih saham downtrend mulai dari sini ya. Ya, terlihat dari mulai awal Januari ini saham terus turun, saham Inco ini tertekan gitu ya, terus turun, dan ini udah mulai masuk di area konsolidasi gitu ya. Nah, di sini teman-teman. Nah, di tanggal 21 kemarin volume yang terjadi ini lumayan oke menurut saya. Volume terjadi lumayan oke, sahamnya ada di posisi neckline saat ini gitu ya. Nah, terus trade plan saya gimana? Saya akan tunggu dia koreksi ya, seperti biasa saya tunggu dia koreksi. Jadi antri-antri bertahap mulai dari 2900 sampai ya mungkin 2950 oke. Kalau teman-teman mau ngejar harga atas ya, terakhir di low-nya ini 2980 ya, 2980-an juga oke. Karena alasannya kenapa? Alasannya data transaksinya oke, volume yang terjadi juga oke. Tapi kalau kita kejar sekarang ini resiko, karena kalau untuk swing dia mungkin tebak-tebakan saya ya. Tebak-tebakan saya dia akan ada koreksi dulu. Jadi mungkin secara pet dia akan gini dulu. Kan kemarin gini. Ya mungkin dia akan ada turun dulu, nggak ngebuat low baru, mungkin area sini, baru sebelumnya ke sini. Gitu ya. Dan kalau seandainya udah sampai sini ya mungkin targetnya itu ya mungkin akan ke resist sebelumnya. Nah, terus kalau kayak gini di saham Inco ini plan stop lossnya gimana gitu ya, karena menurut saya itu yang pertama harus di ini kan ya, diutamakan ya. Karena menurut saya antrinya di 2900 sampai 2095, lihat saya kita anggap di tengah di sini gitu ya. Lihat saya di sini dapat barangnya. Ya kalau seandainya yang bisa saya resikokan ya mungkin 4-5%. Kalau seandainya break di sini ya menurut saya udah better exit aja dulu gitu ya. Karena memang marketnya pun belum mendukung gitu ya.
Saya yakin kalau seandainya marketnya oke, banyak inflow ya, atau IHSG-nya itu gerak sideways atau naik dikit gitu ya, ini pasti saham-saham second liner yang kayak gini pasti dia dapat inflow dan gerak gitu ya teman-teman. Jadi ya menurut saya itu ntar balik lagi teman-teman analisa ulang dan teman-teman buat trade plan masing-masing gitu ya. Dari saya ada BNLI, DMMX, MAPI dan juga Inco yang menarik untuk 1 minggu ke depan. Ya kita lihat aja ke depan apakah dari keempat saham ini ada yang bisa kita cuan gitu ya. Balik lagi ini swing, usahakan stop lossnya tipis tapi potensi cuannya di let the profit run gitu ya. Profit cuannya jangan di buru-buru TP ya. Bagus pakai level ini aja. Dijaga pakai trailing stop gitu ya, atau trailing stop ya, trailing stop. Gitu ya teman-teman. Ya, itu aja dari saya kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan. Thank you.